Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputra Diandini dengan NPM 19321-21686. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sifat permintaan pariwisata. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pariwisata. Pariwisata adalah sebagai suatu proses yang dapat menciptakan nilai tambahan terhadap barang dan jasa sebagai suatu kesatuan produk yang nyata atau real goods. Produk dalam ilmu ekonomi adalah sesuatu yang dihasilkan melalui proses produksi. Permintaan dapat dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama travel preparation, yang kedua movement, yang ketiga accommodation and catering, yang keempat activities in the destination, yang kelima purchases and personal needs, yang keenam recording and preserving impressions. Yang kedua yaitu permintaan dalam kepariwisataan. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama potential demand dan yang kedua actual demand. Ketiga yaitu aspek permintaan pariwisata, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah harga, yang kedua pendapatan, yang ketiga sosial budaya, yang keempat sosial dan politik, yang kelima intensitas keluarga, yang keenam harga barang substitusi, dan yang ketujuh harga barang komplementer. Yang keempat yaitu perilaku konsumen dalam pariwisata. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perilaku konsumen dalam pariwisata. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Konsumen adalah seseorang yang menggunakan barang atau jasa. Konsumen diasumsikan memiliki informasi atau pengetahuan yang sempurna berkaitan dengan keputusan konsumsinya. Mereka tahu persis kualitas barang, kapasitas produksi, teknologi yang digunakan, dan harga barang di pasar. Mereka mampu memprediksi jumlah penerimaan untuk suatu periode konsumsi. Wujud dari konsumen ada 2, yaitu konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk penggunaannya sendiri, dan ada konsumen yang membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan organisasi yang dijalankan. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang harus dicermati oleh seseorang pengusaha, yaitu faktor lingkungan yang melingkupi konsumen, baik lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah salah satu elemen yang mempunyai pengaruh besar bagi perilaku konsumen. Hal ini karena terkait dengan kebiasaan bangsa Indonesia yang dalam kehidupan seringkali mengikuti tren kelompok. Ketika ramai tren pakaian yang ketat, maka semua orang akan berubah sama dengan mayoritas. Yang kedua, perlunya pengusaha memperhatikan sumber daya konsumen, seperti waktu luang yang dimiliki, perhatian terhadap produk yang beredar, serta kekuatan daya beli masyarakat sasaran pasar. Faktor yang juga patut dijadikan pertimbangan adalah sikap dan gaya hidup dari konsumen yang ingin dituju pengusaha dalam memproduksi barang dan jasa. Situasi psikologis yang melingkupi saat peluncuran produk dan jasa kepada customer. Disinilah pentingnya pengusaha untuk mampu mengelola informasi yang komprehensif tentang perilaku konsumen beserta perubahan yang terjadi. Ini penting jika customer karena konsumsi psikologisnya seringkali berubah sikap dan perilakunya dalam mengkonsumsi suatu produk dan jasa yang ditawarkan. Faktor lainnya yang juga harus mendapat perhatian pengusaha adalah pandangan agama atas produksi dan jasa yang diluncurkan. Di Indonesia yang terkenal agamis, penting memperhatikan ini, karena kalau dalam pandangan agama terdapat kandungan yang dilarang dalam produk, sudah pasti akan terjadi penolakan besar-besaran di masyarakat. Tipe variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan pariwisata. Yang pertama ada aspek penawaran pariwisata. Pengertian penawaran dalam pariwisata melingkupi semua macam produk dan pelayanan atau jasa yang dihasilkan oleh kelompok perusahaan industri pariwisata sebagai pemasok, yang ditawarkan baik kepada wisatawan yang datang secara langsung atau yang
membeli melalui agen perjalanan atau biro perjalanan wisata sebagai perantara. Keseimbangan penawaran dan permintaan dikatakan stasioner dalam arti bahwa sekali harga keseimbangan tercapai, biasanya cenderung untuk tetap dan tidak berubah selama permintaan dan penawaran tidak berubah. Dengan kata lain, jika tidak ada pergeseran penawaran maupun permintaan, tidak ada yang mempengaruhi harga akan mengalami perubahan. Menurut Matrix 1980 dalam Arianto 2005, ada 4 aspek yang harus dipertahankan dalam penawaran pariwisata. Yang pertama ada daya tarik. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut DTW untuk menarik wisatawan pasti memiliki daya tarik, baik daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan budayanya. Yang kedua ada transportasi. Dimaksudkan agar wisatawan domestik dan mancanegara dapat dikatakan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata. Yang ketiga ada fasilitas. Memang menjadi salah satu syarat daerah tujuan wisata agar wisatawan dapat dengan kerasan tinggal lebih lama di DTW. Yang keempat ada kelembagaan. Adanya lembaga pariwisata, wisatawan akan semakin sering mengunjungi dan mencari DTW, apalagi di daerah tersebut wisatawan dapat merasakan kenyamanan dan terlindungi. Menurut Smith 1988, mengklarifikasikan berbagai barang dan jasa harus disediakan oleh daerah tujuan wisata menjadi 6 kelompok besar, yaitu transportasi, persiapan perjalanan, akomodasi, pelayanan makanan, kegiatan dan atraksi, serta barang eceran. Inti dari kedua pertanyaan di atas adalah aspek penawaran yang harus dapat diperjelaskan. Yang pertama, apa yang akan ditawarkan? Yang kedua, apa saja atraksi yang akan ditawarkan? Yang ketiga, apa saja jenis transportasi yang akan didapatkan? Yang keempat, fasilitas apa yang akan tersedia di daerah tujuan wisata dan siapa saja bisa dihubungi sebagai perantara pembelian paket wisata yang dibeli. Yang kedua, pendapatan. Apabila pendapatan suatu negara tinggi, kecenderungan untuk memilih daerah tujuan wisata sebagai tempat berlibur akan semakin tinggi dan bisa jadi calon wisatawan membuat sebuah usaha pada daerah tujuan wisata yang dianggap menguntungkan. Yang ketiga, sosial budaya. Dengan adanya sosial budaya yang unik dan bercirikan atau berbeda dari apa yang di negara calon wisatawan berasal, maka peningkatan permintaan terhadap wisatawan akan tinggi. Hal ini membuat sebuah keingintahuan dan penggalian pengetahuan sebagai khas kekayaan pola pikir budaya wisatawan. Yang keempat, sosial politik. Dampak sosial politik belum terlihat apabila keadaan daerah tujuan wisata dalam situasi aman dan tentram. Tetapi apabila hal tersebut berseberangan dengan kenyataan, maka sosial politik akan sangat terasa dampak dan pengaruhnya dalam terjadinya permintaan. Yang kelima, intensitas keluarga. Banyak atau sedikitnya keluarga juga berperan serta dalam permintaan wisata. Hal ini dapat ditrafikasi. Jumlah keluarga yang banyak, maka keinginan untuk berlibur dari satu keluarga tersebut akan semakin besar. Hal ini dapat dilihat dari kepentingan wisata itu sendiri. Jackson 1989 melihat bahwa faktor pentingnya yang menentukan permintaan pariwisata berasal dari komponen daerah asal wisatawan antara lain: A. Jumlah penduduk, B. Kemampuan finansial masyarakat, C. Waktu senggang yang dimiliki, D. Sistem transportasi, E. Sistem pemasaran pariwisata yang ada. Dari kedua pendapat di atas, aspek permintaan pariwisata dapat diprediksi dari jumlah penduduk dari suatu negara asal wisatawan, pendapatan per kapita dari suatu negara asal wisatawan, lamanya waktu senggang yang dimiliki berhubungan dengan musim di suatu negara, kemajuan teknologi informasi transportasi, sistem pemasaran yang berkembang, keamanan dunia, sosial dan politik, serta aspek lainnya berhubungan dengan aspek batasan-batasan dalam permintaan pariwisata. Herman V. Schroeder 1910. Yang dimaksud pariwisataan di sini adalah sejumlah kegiatan terutama yang ada kaitannya dengan perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan maksudnya adanya pendiaman dan pergerakan orang-orang asing keluar masuk kota, daerah, atau negara.
Aguirre Flower merupakan pengertian pariwisata dengan memberi batasan sebagai berikut. Pariwisata dalam pengertian modern adalah merupakan fenomena dari zaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pengertian hawa. Prof. Craft 1942 mengumumkan batasan yang lebih bersifat teknis sebagai berikut. Keseluruhan daripada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta menyediakan tempat tinggal sementara asalkan pendiaman itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara itu. Ada beberapa faktor yang penting dalam pemberian batas suatu definisi pariwisata, yaitu perjalanan dilakukan sementara waktu. Perjalanan itu dilakukan dari tempat satu ke tempat yang lain. Perjalanan itu walaupun ada bentuknya harus berkaitan dengan tamasya atau rekreasi. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya dan semata-mata menjadi konsumen. Kesimpulan dari diskusi kami adalah pariwisata dilihat sebagai suatu jenis usaha yang memiliki nilai ekonomi. Maka pariwisata adalah sebagai suatu proses yang dapat menciptakan nilai tambah terhadap barang dan jasa sebagai satu kesatuan produk yang nyata, ataupun yang berupa jasa-jasa yang dihasilkan melalui proses produksi. Halo teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 5 tentang sifat permintaan pariwisata. Apabila ada salah kata maupun sengaja atau tidak sengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.